Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas satu hal yang sering banget bikin deg-degan para pelaku usaha. Padahal sebenarnya ini tuh gampang banget kalau Anda udah tahu kuncinya. Yap, kita bakal ngebahas panduan lengkap pelaporan LKPM di sistem OSS. Saya di sini bakal bantu Anda ngubah tugas birokrasi yang kelihatannya ribet ini jadi sesuatu yang super jelas dan pastinya bisa Anda selesaikan dengan pede. Yuk, kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke sistemnya, coba deh tanyain ini ke diri Anda sendiri. Apakah izin usaha Anda sekarang ini benar-benar aman dari pembekuan? Ini bukan pertanyaan jebakan ya. Ini realitas nyata yang harus dihadapi semua pengusaha di Indonesia. Risiko dari kalau kita nggak patuh tuh kerasa banget. Dan makanya panduan kita hari ini jadi krusial banget buat bisnis Anda. Nah, mari kita samakan persepsi dulu. LKPM atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal itu bukan sekedar dokumen pelengkap yang bisa ditunda-tunda. Ini adalah laporan berkala yang sifatnya wajib banget. Anda diharuskan untuk update soal realisasi investasi dan kendala apa aja yang lagi dihadapi secara online lewat sistem OSS. Bayangin aja LKPM ini kayak perisai yang bakal ngelindungin operasional bisnis Anda supaya tetap legal dan aman sentosa. Biar lebih gampang, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas apa aja taruhannya dan persiapan sebelum lapor. Kedua, cara navigasi di labirin digital OSS. Ketiga, kita masuk ke inti laporannya. Keempat, cara dapetin tanda terimanya. Dan kelima, jebakan-jebakan fatal yang wajib banget Anda hindari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, taruhannya dan cek persiapan. Ingat ya, sanksi ini bukan sekedar ancaman kosong. Ada surat edaran resmi dari kementerian yang negasin kalau telat atau bahkan nggak lapor LKPM, itu otomatis bakal memicu sanksi administratif. Kalau sampai bolong lapornya, proses perizinan Anda yang lain di OSS bisa ikutan mandek loh. Sanksinya nyata banget, mulai dari teguran tertulis, pembekuan, sampai pencabutan izin operasional. Nggak mau kan itu terjadi? Nah, karena taruhannya lumayan tinggi, kita harus siapin amunisinya sebelum login. Pastiin Anda udah pegang hak akses OSRBA yang aktif ya, username dan password itu. Terus, siapin juga data investasi tetap kayak nilai bangunan atau mesin, data modal kerja, dan data jumlah tenaga kerja Anda saat ini. Pastikan data-data ini sinkron dengan data waktu Anda bikin NIB ya. Oh ya, satu lagi, pastiin koneksi internetnya stabil, supaya pengisiannya nggak tiba-tiba error di tengah jalan. Lanjut ke bagian kedua, menavigasi labirin digital. Pertama-tama, buka portal ossgo.id, lalu fokus ke pojok kanan atas beranda. Klik tombol masuk, dan ketikkan username sama password perusahaan Anda pelan-pelan aja biar nggak salah. Ini adalah pintu gerbang utama kita untuk mulai lapor. Kalau udah masuk ke dashboard utama, coba cek bilah menu di atas. Nanti bakal kelihatan ada menu drop-down tulisannya Pelaporan. Tinggal diklik aja, terus pilih submenu Laporan LKPM. Gampang kan nemuin ruang kerja laporannya? Sekarang kita mulai bikin laporannya. Klik tombol Buat Laporan, terus bakal muncul pop-up konfirmasi, nah klik aja OK. Abis itu, sistem otomatis nampilin daftar proyek atau usaha yang udah Anda daftarin sebelumnya. Tinggal centang proyek mana yang mau dilaporkan, terus klik selanjutnya. Eits, tapi tunggu sebentar, jangan buru-buru ya. Verifikasi dulu data tenaga kerja yang otomatis muncul dari NIB Anda. Pastiin jumlahnya udah benar dan statusnya tertulis tidak ada masalah. Masuk ke bagian ketiga, dan yang paling krusial, inti dari laporan. Coba perhatiin baik-baik tampilan formulir realisasi penanaman modal ini. Di tahap inilah realitas keuangan perusahaan Anda bakal dicocokin sama datanya pemerintah. Jadi, setiap angka yang Anda ketik di sini itu penting banget dan bakal jadi dasar penilaian kepatuhan bisnis Anda ke depannya. Di sini Anda harus benar-benar paham bedanya modal tetap dan modal kerja. Modal tetap itu untuk fisik, kayak nilai investasi buat tanah, gedung bangunan, atau mesin pendukung lainnya. Nah, kalau modal kerja sesuai standar panduan OSS, itu biasanya dihitung untuk nutupin biaya operasional selama 3 bulan. Dan catat ya, ini aturan ketatnya. Modal kerja ini cuma diinput 1 kali aja saat bisnis Anda baru beralih ke masa produksi komersial. Ini juga nggak kalah pentingnya. Kolom penjelasan atas realisasi penanaman modal itu hukumnya mutlak wajib diisi alias mandatory. Kalau Anda kosongin, sistem nggak bakal ngasih izin Anda lanjut ke tahap berikutnya. Jadi, jabarin aja rincian aset fisik dan modal kerjanya di situ. Dan tolong pastiin, total dari komponen-komponen tadi itu harus klop sama total modal awal yang Anda daftarin pas bikin NIB dulu. Sekarang kita masuk ke bagian 4, mengamankan tanda terima Anda.
Nah, kita udah di tahap-tahap akhir nih. Ketik nama petugas atau penanggung jawab LKMPM-nya. Terus masukin alamat email yang benar-benar aktif. Kenapa? Karena semua notifikasi penting dari sistem bakal dikirim ke situ. Kalau udah, baca bagian disclaimer-nya, centang kotaknya buat nyatain kalau datanya valid, lalu klik kirim laporan dan konfirmasi oke. Dan, selamat! Begitu berhasil terkirim, sistem bakal langsung ngeluarin 2 dokumen super penting buat Anda. Tanda terima pelaporan LKPM yang jadi bukti sah Anda udah lapor, sama file LKPM dalam bentuk PDF yang isinya rincian angka yang barusan Anda input. Simpan dokumen-dokumen ini baik-baik ya, soalnya tanda terima ini tuh sering banget diminta buat di-upload ulang sebagai dokumen pendukung waktu ngurus izin-izin lainnya di sistem OSS. Terakhir, bagian kelima, jebakan fatal yang harus dihindari. Ini dia kesalahan teknis yang sering banget kejadian. Typo angka 0. Bayangin, selisih 0 aja bisa ngubah 1 juta jadi 1 miliar rupiah. Kalau Anda salah ketik nominal uang di kolom investasi, sistem otomatis bakal nolak alias mereject laporan Anda karena dianggap datanya nggak valid. Jadi bener-bener lakuin validasi nilai. Selalu teliti dan cek lagi jumlah angka 0 Anda. Selain salah ketik, hati-hati juga sama data yang nggak logis. Data modal kerja dan aset yang Anda laporin wajib banget sinkron sama data di awal pas bikin NIB. Kalau tiba-tiba ada lonjakan investasi senilai puluhan miliar yang nggak masuk akal, atau tiba-tiba ada penambahan tenaga kerja asing tanpa dibarengi peningkatan investasi yang jelas, itu pasti bakal langsung jadi lampu merah buat sistem. Tapi, kalaupun sistem tiba-tiba nge-lock atau menolak data Anda, nggak usah langsung panik. Coba trik simple dulu. Bersihin cache atau cookies browser Anda, atau coba buka lewat mode incognito. Kalau masih buntu juga, Anda bisa ikut sesi klinik LKPM virtual yang disediain gratis buat nanya-nanya. Atau, cara paling ampuh, langsung aja hubungi Direktorat Wilayah alias Ditwil BKPM yang nanganin area spesifik lokasi pabrik atau usaha Anda, mereka pasti siap bantu kok. Nah, setelah kita bedah tuntas langkah-langkah pelaporan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda. Apakah laporan triwulan perusahaan Anda saat ini udah benar-benar siap dan akurat? Atau jangan-jangan dengan terus menunda, Anda sebenarnya lagi mempertaruhkan kelangsungan NIB Anda sendiri hari ini? Ingat, waktu tenggat pelaporan itu terus berjalan. Jadi yuk, segera login, beresin laporannya, dan amankan masa depan bisnis Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini. Sampai jumpa!